Hai Visionaries, balik lagi bareng gua di Skeptis Manis. Oke, udah cukup lama ya kita nggak berjumpa, di mana lumayan cukup banyak perubahan di Indonesia ini. Ya baik itu ke positif atau negatif, bisa kalian lihat aja, cek beberapa tweet ke belakang. Oke, belakangan juga emang lagi banyak banget yang kontroversial. Entah itu dari pemerintahnya, entah itu dari aparat-aparat yang op ada di bagiannya, di bagian AB atau yang di mana pun. Tapi emang ada beberapa hal yang lagi disorot. Oke, yang mungkin yang pertama nih udah kalian ingat juga ya, terkait ya bendera One Piece. Padahal ini cuma sebuah bendera tapi jadi sebuah ancaman. Dan yang berikutnya itu terkait pernyataan seorang menteri di sebuah rapat DPR yang cukup ngebuat publik atau masyarakat bertanya-tanya. Di pembahasan awal kita bahas yang bendera One Piece dulu dari yang ringan. Bendera One Piece ini dianggap sebuah pemberontakan, sebuah perlawanan, sebuah hal yang mengancam negara. Maksudnya ini mungkin kayak lagi diagresi kali ya, apa gimana, padahal ini sebuah bendera doang. Yang gue tangkap maksud kenapa masyarakat mengambil bendera One Piece itu karena emang One Piece itu melambangkan kebebasan. Nah, berarti dengan tanda kutip, kenapa orang-orang melibatkan hal tersebut atau bendera tersebut? Yang mostly karena nggak ada kebebasan di Indonesia. Kebebasan ada, tapi terbatas. Makanya ini menjadi simbol perlawanan One Piece, bendera One Piece itu. Padahal itu hanya sekedar bendera yang dimana yang bendera ini ya melambangkan ya kebebasan aja. Nah, aku ngerti Pak, makanya aku di sini ngomong nanya, yang nggak boleh siapa Pak? Enggak, yang nggak boleh siapa? Ya ini kan benderanya, aku tahu. Aku mau nanya dik, semua yang hadir di sini ada yang keberatan nggak aku bawa bendera One Piece? Ada yang keberatan maju depan sini? Bendera Wibu. Cuma bendera anime Pak, udah Pak. Teman-teman sekalian, dari sekitar seminggu yang lalu aku tuh sebenarnya agak kesel. Kenapa aku kesel? Karena bendera kayak gini aja dipermasalahin. Kayak nggak ada masalah di Indonesia. Paham nggak sih maksudnya? Nggak lebih atau nggak kurang, sebatas di ini loh, ada ketidakbebasan, entah itu berpendapat atau yang lainnya. Ini kan menjadi sesuatu hal yang sebenarnya gak perlu direspon bahwasannya kalau ada yang ngibarin tangkap atau apapun itu bahasa. Kalau ada yang jual, berhentikan yang jualnya. Harusnya bukan jadi nge-stop atau ngelakuin hal tersebut gitu. Hari-hari ini pemerintah mulai gencar mengancam masyarakat bahwa mereka akan menangkapi masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece. Mereka menyebutnya makar lah, tindak pidana lah, dan lain-lain. Bahkan Polri dan TNI mulai menggeruduk orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece di rumah mereka masing-masing. Tapi mungkin kalau kita
beralih ke cerita One Piece-nya, itu emang bendera ini melambangkan bahwasannya sekelompok orang yang emang ingin terbebas dari hal-hal yang emang gak seharusnya masyarakat rasakan. Entah itu ketidakadilan, atau diskriminasi, ataupun rasisme, dan hal-hal lainnya. Mesti orang-orang ngebuat bendera itu dikibarkan, baik itu di rumah, di mobilnya, ataupun ya sekedar ngebawa-bawa lagi demo segala macem, ya itu cuma sekedar ya bahwasannya ya ini lambang kebebasan. Sebuah bentuk ekspresi aja. Tapi mungkin dari pemerintah menganggap ini ada hal lebih. Bahwasannya dengan bendera ini membuat nanti bakal ada pemberontakan atau apapun itu. Narasinya bahwasannya bukan cuma sekedar kayak I need freedom. Gue ingin ada kebebasan. Kebebasan di sini nih diartikan akhirnya lebih dari itu. Nah, di pembahasan berikutnya terkait apa namanya persidangan, ini gue nggak mau bahas terkait apa yang dibahas di sana. Itu udah lumayan beredar, udah banyak beredar apa itu permasalahannya. Nah, yang gue soroti ini dari aparatnya, yang di sana ada namanya JP, Jaksa Penuntut Umum, yang menurut gua dia jaksa penuntut umumnya ini aneh banget gitu. Lu seorang aparat tapi berperilaku yang tidak etis gitu. Di persidangan, di pasca persidangan dia ngambil HP-nya, dia ngerekam orang yang apa ya, si artisnya ini yang lagi adu-aduan sama si dokter yang kecantikan tersebut. Ya dia divideokan, dia bernarasi sih enggak ya, cuma ekspresinya itu mewakili kayak mampus lu. Nih dari kemarin lu koar-koar pas biar makin nih depan gua lu mampus lu ya. Wow, maksudnya seorang JPU haruskah melakukan hal tersebut? Yang kalau objektivitas gua melihat hal tersebut ini mencoreng nama baik kejaksaan. Yang namanya kejaksaan menurut gua nggak etis melakukan hal tersebut. Apalagi di persidangan gitu loh. Di spot persidangan dia melakukan hal tersebut itu nggak baik banget. Sri Mulyani yang dia berpendapat bahwasannya gaji guru itu ataupun dosen udahlah nggak usah ditanggung lagi sama pemerintah karena ini membebani pemerintah karena dananya ini ngebikin ngebengkak dan yang lain. Weh bro, nggak bisa gitu, nggak bisa serta-merta langsung cut off dana kayak gitu atau gaji guru nggak ditanggung lagi sama pemerintah, sedangkan di Undang-Undang Dasar 1945, di Undang-Undang Dasar ya, ini terbit 1945, di setiap upacara bendera baik itu SD, SMP, SMA, bahkan di setiap aparat ya, aparat kan ada apel dan apel atau apapun itu sebutannya. Nah, di situ ada loh penyebutan Undang-Undang Dasar dilafalkan yang mana dalam teksnya itu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Mencerdaskan kehidupan bangsa itu diwakili oleh siapa? Diwakili oleh para pendidik. Pendidik itu siapa? Guru dan dosen. Jadi abis itu pas SMA makin yakin gue buat jadi menteri pendidikan. Karena kayak ngeliat kondisi pendidikan Indonesia menyedihkan gitu kan. Abis itu kayak aku ada guru PKN waktu itu. Guru PKN ngomong kalau misalnya kunci kemajuan suatu negara itu pendidikannya. Pendidikannya. Soalnya kan kalau mau bikin SDM yang bagus, SDM yang bagus kayak misalnya kita ada China gitu kan. Mereka bisa kontribusi, bisa bikin mobil listrik, bisa bikin teknologi gitu-gitu kan dari pendidikannya. Gitu. Jadi emang kunci kemajuan suatu negara itu pendidikannya, dan pendidikan harus diperbaiki kan kalau mau maju gitu. Ataupun honorer kalau ada lagi. Nah, ini kan harus disejahterakan. Gimana mereka bisa memikirkan anak didik jadi lebih baik, penerus lebih baik, kalau sang pendidiknya aja masih mikirin besok gua makan apa, ataupun mikirin kesejahteraannya masing-masing, masih mikirin secara personal dan keluarganya. Ya gimana bisa maju pendidikan? Udah kurikulum sering diganti, kalau ganti pemerintah, ganti presiden itu diganti terus kurikulum. Tambah pendidikan yang sejahtera. Di Jepang itu guru benar-benar diperhatikan. Apalagi pasca dari bom atom yang ada di Hiroshima dan Nagasaki. Itu benar-benar pendidikan itu digacorin banget, dan ya kelihatan kan sekarang pendidikan di Jepang gimana, dan Jepang maksir anak. Saya ingat banget ya waktu Jepang dibom, Nagasaki, Hiroshima. Pertanyaan Hirohito pertama ya, Kaisar Jepang, ada berapa guru yang masih hidup? Betul. Iya kan? Betul. Ada berapa guru yang masih hidup? Betul. Dan Hirohito membangun kembali Jepang. Ya. Bahkan mengalahkan Amerika tuh sempat. Ya kan, kemajuan ekonominya itu dari guru-guru, dari pendidikan. Betul, setuju. Kalau gurunya udah berubah, suasana kelas berubah. Nah, intinya kalau asal serta merta di cut off gitu aja nggak bisa, karena itu udah jadi mandat negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalaupun emang ada dari oknum-oknum guru yang nggak sesuai karena dia sudah menjadi PNS dan yang lainnya, dia malah leha-leha dan yang lain, nah itu yang harus ditindaklanjuti, bukan gajinya. Adapun dia melakukan hal tersebut karena emang ada overload, dia batasnya di mana, tapi dikasih lagi mandat yang lebih lagi. Nah itu yang jadi permasalahan. Nah mungkin itu saja yang kali ini bakal dibahas ya, dari One Piece, dan ya dari bendera One Piece, terus dilanjut lagi dengan jaksa penuntut umum yang aneh gitu attitude-nya. Ditambah lagi dengan pernyataan menteri, lagi-lagi menteri ya, di rapat DPR yang cukup kontroversial dan sekarang masih dibahas. Dan masih banyak lagi pembahasan yang bakal gue bahas. Cuma itu menurut gue yang benar-benar nih bisa jadi klimaks nanti Indonesia Gelap, beneran Indonesia Gelap. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kalian bisa follow IG-nya As Production atau YouTube-nya juga. Nanti kalian bisa lihat di deskripsi atau nanti kita cantumin linknya. Oke, gitu aja Visionaries. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye Visionaries.